Bagaimana menurut kalian banteng dan celeng? Apakah ini merupakan konflik yang akan menjatuhkan PDI Perjuangan, baik citra dan suaranya, atau ini sebuah konflik yang biasa, tetapi kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan hal yang positif? Atau bagaimana? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hari ini kita mendapatkan topik yang luar biasa karena konflik banteng dan celeng. Kalian tahu tentang banteng dan celeng? Ya, semua adalah pada awalnya merupakan nama hewan. Tetapi dalam perkembangannya ada yang mempunyai arti positif, satunya arti yang agak negatif dalam tanda kutip tentunya. Tetapi pada 1-2 hari terakhir itu menjadi sebuah konsumsi politik yang kalau kalian melihat konflik yang serius. Tapi apakah kalian melihat itu serius atau tidak? Ayo kita baca beberapa judul dari media. Selanjutnya nanti kita kupas. Bagaimana menurut kalian? Tentunya ini menurut saya. Di pertama, tv1.com, polemik internal PDI Perjuangan jadi sorotan. Kali ini muncul sebutan banteng vs celeng. Ini kalau di TV1, perseteruan internal PDIP memperjuangkan kembali meruncing. Kali ini muncul sebutan banteng versus celeng. Polemik ini tentunya hingga terus menuai sorotan karena persoalan didukung, maksudnya mendukung tentang calon presiden. Memang pada awalnya hubungannya dengan proses capres. Bagaimana di media lain, di Tempo, polemik banteng vs celeng dinilai bisa jadi bumerang bagi PDI Perjuangan. Katanya ada salah satu pengamat mengatakan itu bumerang. Tetapi kalau kita melihat di detik.com, soal banteng vs celeng, FX Rudi, ya kalian tahu salah satu ketua DPC di Jawa Tengah, FX Rudi mengatakan Bambang Pacul tak pakai logika. Ini semacam sebutan atau memperingatkan terhadap ya temennya terkait dengan sebutan tersebut. Ganjar soal polemik banteng dan celeng. Sekali banteng tetap banteng. Ini adalah yang disampaikan Ganjar Pranowo, Mas Ganjar, ketika ditanya di kompas.com. Saat ditanya wartawan usai meresmikan pengoperasian bus Trans Jateng di pendopo Kabupaten Gerobokan, Ganjar menegaskan, sorry ya, kita banteng. Kita banteng bro, sekali banteng tetap banteng, tegas Ganjar. Selanjutnya di fifa.com.id, Gibran berkelit ditanya soal banteng vs celeng dengan Ganjar. Jawabannya, opo maneh, opo to kuwi, apalagi, apa sih itu, kok anu banteng dan celeng. Itu adalah jawaban Gibran yang kalian tahu beliau adalah wali kota Solo. Berbeda dengan Tribun News, polemik banteng dan celeng berpotensi pecah belah antara kader PDI Perjuangan. Pecinta masa depan negeri, itulah beberapa judul di media terkait dengan ya hal yang hot viral pada 2-1 hari terakhir ini. Tentunya kalau ngomong banteng, ya itu adalah salah satu atau simbol utama sebetulnya dari PDI Perjuangan. Jadi kalau kita ngomong PDI Perjuangan, ya simbolnya itu adalah banteng. Adapun celeng, ya kalian tahu celeng, ya hewan yang ada di hutan, mohon maaf, babi hutan, yang itu selanjutnya diberikan label kepada seseorang. Apakah hal itu
menurut kalian itu positif ataupun negatif? Kalau menurut saya, berbicara partai politik salah satunya adalah bagaimana bisa menyelesaikan konflik. Bukan PDI saja ya, semua partai politik itu adalah mempunyai tugas, yaitu bagaimana konflik-konflik yang ada itu bisa diselesaikan. Sebuah partai politik, siapapun partainya, sekali lagi bukan PDI Perjuangan saja, dia harus mampu untuk menghasilkan resolusi konflik. Jadi kalau masuk sebuah partai, harus siap kalian untuk berkonflik. Mengapa? Karena di dalam partai politik itu kan terdiri dari beberapa orang yang setiap orang itu mempunyai pola pikir yang berbeda satu dengan lainnya, meskipun di dalam ideologi yang sama, di dalam paradigma yang sama, tetapi menerjemahkan dalam kehidupan sosial terkadang selanjutnya ada perbedaan. Apalagi pada tema ketika ada hubungan vested and interest, ketika ada kepentingan-kepentingan yang berhubungan, misalkan ya kepentingan itu sendiri, kepentingan dari masing-masing kadernya. Karena kalau ngomong sebuah partai politik itu ya bebas, kita pahami setiap partai politik pasti mempunyai visi misi, setiap partai politik mempunyai aturan terkait dengan bagaimana tata cara memutuskan sebuah aturan. Bahkan setiap partai politik juga mempunyai misalkan ancaman bagi yang tidak taat terhadap sebuah aturan. Itu semenjak hadir atau semenjak mereka mendaftarkan di Menkumham, maka sudah ditata betul bagaimana mengelola sebuah partai politik. Sehingga kalau kita melihat fenomena konflik banteng dan celeng itu ya biasa. Semenjak hadir partai politik yang di Indonesia, atau tidak hanya di Indonesia, di semua negara pasti ada konflik. Kalau tidak ingin konflik ya di partai komunis. Kalau partai komunis itu kan satu modelnya, satu pengelolaan, tetapi yang menjadi bahaya di partai komunis itu adalah ketika tidak seide maka siap untuk tidak menjadi bagian dari partai komunis itu. Tetapi kalau kita ngomong sebuah partai, maka keberadaannya harus siap untuk mengelola konflik karena di dalamnya berbagai konflik yang ada. Sehingga kalau kita melihat di Indonesia, partai atau PDI Perjuangan hari ini kalian sudah tahu ada banteng and celeng. Kemudian sebelumnya kita mengenal bagaimana konflik di Partai Demokrat, bahkan sampai hari ini keberadaannya bagaimana dengan Mahkamah Agung yang ya seakan-akan Prof. Yusril itu adalah musuh betul, semangat untuk menghancurkan Partai Demokrat. Padahal kalau kalian melihat komentarnya Prof. Yusril ketika di beberapa konten atau di channelnya, misalkan Mbak Rahma Sadita, ya dia mengatakan saya itu profesional, kalau memang ada yang mohon untuk mendampingi maka saya akan dampingi. Itu contoh di Partai Demokrat ya. Nanti bagaimana selanjutnya. Kemudian ya kemarin PSI pun juga konflik ketika menghantam Pak Anies di DKI. Tahu-tahu ada salah satu anggota DPR di DKI diberhentikan dan melawan. Itu kan salah satu konflik juga. Partai lainnya pasti juga didapatkannya. Bagaimana selanjutnya? Ya kita melihat sebuah konflik di partai politik tidak usah melihat itu sesuatu yang kiamat atau ya selesai, bukan. Kehadiran konflik merupakan hal yang biasa, tetapi harus segera diberikan solusi. Kalau sebuah pimpinan partai politik mampu untuk memberikan solusi terbaik, maka partainya akan lebih berkembang. Tetapi kalau tidak, misalkan bahkan terjadi misalkan pembelotan
atau bahkan memecahkan diri atau mendirikan partai politik baru, maka kemungkinan sedikit banyak ada pengaruh terkait dengan dukungan atau bahkan suaranya nanti. Nah, apakah konflik ini kalau dikelola dengan baik itu bisa menghadirkan kebaikan di partai? Tentunya iya. Kita masih ingat ya, PDI Perjuangan itu juga konflik itu tidak pada saat ini saja. Pada proses kemarin, misalkan sebelumnya ya, siapa yang ingin calonkan presiden, atau bahkan kita masih ingat kalau pada 1997 di situ ada PDI dan kemudian muncul PDI Perjuangan. Kita ingat pemilu 297 itu PDI mempunyai 0 kursi di DPR RI, tetapi pada pemilu 99 mampu untuk menghadirkan pemenang di parlemen, maksudnya di DPR RI. Itu menunjukkan bahwa konflik pada waktu 97 selanjutnya bisa memberikan semangat dan bisa meraih kemenangan PDI Perjuangan yang pemilu sebelumnya dia kalah paling rendah pada waktu ya akhir dari Orde Baru. Kalau menurut kalian gimana sekarang ini ketika memasuki atau menyiapkan untuk pemilu 2024? Apakah seperti pemilu 97? Tentunya berbeda. Ini temanya adalah tema perbedaan cara pandang menentukan capres. Ya, DPP partai politik pasti mempunyai aturan, tetapi arus bawah juga ada suara-suara yang berharap untuk didengarkan oleh DPP. Ya, tentunya ini adalah hal yang merupakan internal partai politik ya. Kita tidak boleh sebetulnya mengintervensi begitu, tetapi kita menganalisis apakah hal ini akan menjadi kebaikan partai politik atau akan menjadikan kehancuran, sebagaimana judul-judul tadi. Kalau kita melihat judul-judul di berbagai media tadi kan beragam. Ada yang melihat ini adalah membahayakan partai, maksudnya PDI Perjuangan, tetapi hal ini juga kalau dikelola dengan baik, kalau di dalam keilmuan ilmu politik itu akan bisa menghasilkan yang baik. Maksudnya ya semangat semuanya sebetulnya niatnya sama, semangat untuk menghadirkan pemimpin. Taruhlah pada saat ini adalah siapa calon presiden, wakil presiden di 2024 nanti yang akan dibawa oleh PDI Perjuangan. Titiknya kan di situ, intinya kan di situ. Nah, di sini kalau menurut saya ini adalah sebuah proses yang ketika PDI Perjuangan mampu untuk mengelola dengan baik, ini akan menghasilkan yang luar biasa bagi PDI Perjuangan. Kader-kader di PDI Perjuangan sangat banyak. Dua tokoh, Mbak Puan, Mas Ganjar adalah tokoh-tokoh yang saat ini lagi naik daun di PDI Perjuangan. Kemungkinan masih ada juga yang lain. Dan cara komunikasi antara satu dengan lainnya berbeda. Dan kebetulan yang lagi viral, Banteng vs Celeng, ini adalah salah satu yang ditampilkan oleh pengurus DPP atau ketua Jawa Tengah, Mas Bambang Pacul ya kalau dalam bahasanya. Apakah iya atau tidak, silahkan dilihat di berbagai media. Yang pasti itu muncul di berbagai media seperti itu. Kalau mampu mengelola dengan baik, maka akan menghasilkan yang luar biasa. Tetapi kalau misalkan secara pengelolaan tidak baik, maksudnya bahkan ada pihak-pihak yang harus meninggalkan dari PDI Perjuangan. Di satu sisi akan merugikan oleh PDI Perjuangan, tetapi di satu sisi juga akan memberikan semangat bagi teman-teman yang lainnya. Inilah hal yang menurut saya partai politik itu diuji untuk bagaimana membuat resolusi konflik. Kalau kita tarik ke wilayah partai lain, teman-teman partai Demokrat juga sebetulnya hal yang sama ya. Dialektika apakah ADRT-nya itu adalah masih bisa di judicial review di Mahkamah Agung atau tidak, itu perdebatannya luar biasa dan memakai pengacara yang kondang semuanya. Misalkan satunya Pak Prof Yusril, satunya misalkan Bang Hamdan Julfa, itu kan orang-orang hebat.
Tetapi kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan dialektika yang luar biasa. Yang lebih penting adalah mampu membuat perhatian publik yang lebih. Dan akhirnya sebetulnya partai yang berkonflik itu diuntungkan. Maksudnya perhatian publik itu kan besar. Namun kalau tidak mampu untuk close dengan baik, partai politik tersebut akan bahaya. Apapun partai politiknya. Semoga bermanfaat analisis dari saya. Itu tentunya dari saya ya, belum tentu benar. Kalian juga mempunyai analisis yang mungkin berbeda, mungkin sama. Silahkan ditulis saja di kolom komentar. Nanti akan menjadi hal yang baik untuk menghadirkan kehidupan partai perpolitikan yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini tidak menyinggung salah satu partai saja, bisa di PDI Perjuangan, bisa di Partai Demokrat, bisa di PAN, ataupun partai-partai lainnya. Kebetulan pada hari ini temanya yang hot adalah Banteng vs Celeng. Semoga bermanfaat. Kalian juga boleh berpendapat, tentunya itu bisa menghadirkan kebaikan untuk negeri ini. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.